Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot ya untuk kalian. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 30 Oktober 2023. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Hari ini tanggal 30 Oktober 2023. Simple act of kindness. Kindness energize you and bring happiness to those around you. Tindakan dari kebaikan hatimu ya, itu memberikan kebahagiaan pula pada orang-orang sekitarmu ya. Jadi tetaplah pertahankan ini, tetaplah kalian menjadi orang yang baik dalam situasi apapun ya. Tetaplah bertindak secara positif walaupun kalian sedang terluka, sedang kecewa ya, dikhianati, tetap berikan kasih kepada orang di sekeliling kalian ya, terutama keluarga, teman-teman, siapapun yang ada di sekelilingmu. Kalian harus tetap memberikan kebaikan dan rasa aman ya, rasa nyaman kepada orang-orang yang terkasih. Oke, ada Knight of Sword, the Moon, Nine of Pentacles, Five of Pentacles, Two of Cups reverse, and then Ace of Sword ya. Oh ya, ini tadi pembacaan kan tentang perasaan dia ya. Berarti aku lihat saat ini tuh dia ingin memberikan tindakan yang yang terbaik untuk keluarga, teman gitu ya. Dan aku lihat di sini dia ingin membahagiakan keluarga, teman. Berarti orang ini tuh kemungkinan berubah sikapnya ya. Ya mungkin dulu dia cuek pada keluarganya atau teman-temannya. Saat ini tuh dia lebih ke bertindak secara positif ya. Menilai hal apapun, sesakit apapun yang ada di dalam diri dia, dia ingin utarakan dengan tindakan yang baik, tindakan yang membuat orang-orang di sekeliling dia merasa nyaman, membuat orang-orang di sekeliling dia mendapatkan kebaikan dari apapun yang dia berikan gitu. Oke, orang ini kemarin adalah orang yang sudah putus ya hubungan dengan kamu, kalian sudah berpisah. Kemudian aku lihat orang ini akan datang lagi ya, dan apa yang kamu harapkan dari dia ini akan terjadi. Jadi misalkan gini, ketika kemarin kalian berpisah, terus kamu mengharapkan dia datang, maka dia akan datang ya, karena ini ada Knight of Sword. Atau ketika kalian kemarin berpisah, kemudian kalian mengharapkan ketika dia datang nanti, dia akan mengutarakan perasaannya, dia akan meminta maaf padamu, maka itu akan terjadi seperti itu ya. Jadi Knight of Sword ini
saat dia datang bahkan ke kamu, ini berarti dia sudah ada perubahan ya. Perubahannya menuju ke lebih baik dan memberikan rasa nyaman, memberikan perhatian, memberikan kebaikan ya di dalam hubungan kamu dengan dia. Jadi dia ternyata nggak hanya memberikan kebaikan kepada keluarga ataupun teman-teman, tapi ini juga dia ingin memberikan kebaikan kepadamu. Dan dia sadar ya, di sini ada the moon. The moon ini berarti menandakan dia pernah melakukan tindakan perselingkuhan, mengkhianati kamu, ngebohongin kamu ya, menipu kamu gitu. Dan aku lihat di sini bisa jadi dia ini sebenarnya sudah merasakan bahwa dia itu sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, tapi dia masih menutup-nutupi itu dari kamu ya, karena entah apa, mungkin dia masih suka dengan kesenangan di luar sana ya, banyak orang-orang yang ternyata tertarik dengan dia, dan mungkin juga orang ini narsis gitu kan. Jadi dia merasa bahwa oke, aku nggak harus berpatok pada satu wanita atau satu pria aja. Toh di luar sana pun banyak yang mau sama aku. Makanya di sini walaupun dia sayang sama kamu, walaupun dia cinta sama kamu, dia tidak mau hanya berpatokan pada kamu. Jadi makanya dia berselingkuh, makanya dia berbohong kayak gitu ya, makanya dia menipu kamu. Dan aku lihat sebenarnya kamu pun punya firasat yang kuat tentang ini. Hanya saja kamu menutup-nutupinya atau mendenial ya, lebih tepatnya mendenial, kayak enggak, dia ini enggak selingkuh kok gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, firasat itu semakin kuat dan ternyata benar-benar ditunjukkan, dibongkar semua ya, apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, termasuk perselingkuhan ini gitu. Jadi ketika kalian mencoba tidak mau mempercayai insting ya, ternyata itu terjadi gitu ya. Jadi benar-benar diungkap apa realnya gitu, apa yang sebenarnya terjadi itu benar-benar diungkap. Namun setelah kalian berpisah, setelah kalian mengalami konflik ya, orang ini itu kan dia bergejolak ya, bergejolak. Orang ini kehilangan kamu, dia sadar bahwa kamu tulus padanya, tapi dia kehilangan orang yang tulus karena pengkhianatan dari dia gitu ya. Dan ternyata ketika dia meninggalkan kamu, dia memilih yang lain, kamu justru malah lebih bahagia, kamu justru malah bisa move on dari situasi yang dia buat ini. Kamu malah mengikhlaskan dia ya. Kamu hanya fokus pada dirimu sendiri, kamu memaafkan, kamu menghilangkan ketakutan, kecemasan, ketidakpercayaan dirimu tentang tidak akan memiliki pasangan. Kamu melepas itu, kamu melepas ketakutan di dalam dirimu akan kehilangan dia gitu ya. Walaupun memang realnya kamu kehilangan dia saat itu, tapi kamu nggak mau lagi meratapi itu. Kamu lebih memilih untuk ya udah, kalau memang ini harus terjadi maka terjadilah, seperti itu ya. Jadi kamu benar-benar yang udah ikhlas, sudah melepaskan rasa sakit, sudah melepaskan ketakutan, sudah melepaskan kecemasanmu tentang ditinggalkan olehnya, seperti itu. Nah, ketika dia melihat kamu seperti itu, dia merasa terganggu ya, merasa terganggu. Kenapa kamu yang aku tinggal, bukannya kamu yang uring-uringan, tapi malah kamu yang
fine-fine aja, malah dia yang bergejolak hatinya ya, karena kamu bisa bahagia dengan dirimu sendiri. Dan aku lihat juga Nine of Pentacles ini, orang ini tuh sebenarnya belum stabil ya, belum stabil secara ekonomi ya, ini lebih kuat ke ekonomi. Jadi orang ini tuh ya entahlah, mungkin dia punya hutang atau dia adalah penanggung jawab perekonomian keluarga besar gitu ya. Ya mungkin dia anak pertama sehingganya dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya gitu ya. Atau mungkin dia ini punya tanggungan apa gitu, entah tanggungan rumah ya yang harus dia cicil, yang harus dia bayar. Ya, intinya di sini dia punya ketidakstabilan di ekonomi ya. Dan inilah yang membuat dia tuh punya pikiran ya, punya pikiran untuk memiliki pasangan yang bisa dibilang mapan ya. Dia pengen punya pasangan itu yang mapan agar bisa membantu dia untuk memenuhi perekonomian dia gitu ya. Bahkan aku melihatnya orang ini tuh memang lagi fokus sama keuangan ya, lagi fokus sama kekayaan ya, harta seperti itu. Dia ingin menstabilkan keuangan dia. Jadi walaupun memang dia butuh cinta, butuh menjalin suatu hubungan, tapi sebenarnya di sini yang menjadi prioritas utama dan yang akan lebih diutamakannya itu adalah keuangan gitu ya. Makanya walaupun dia ngejalin hubungan mau itu dengan kamu ataupun dengan yang lainnya, dia ini hanya kayak sebuah formalitas aja gitu ya. Punya hubungan itu hanya sebagai ya formalitas. Kalau misalkan dia ditanya punya pasangan enggak atau punya pacar enggak, ya ada gitu, dia ngomongnya seperti itu. Jadi itu hanya sekadar formalitas, walaupun memang ya kalau dilihat memang sepertinya dia memang ingin gitu ya, ingin punya pasangan gitu. Tapi aku lihat karena ini Nine of Pentacles-nya reverse, jadi di sini sebenarnya dia hanya lebih memfokuskan pada kekayaan ya, pada keuangan seperti itu. Oke, dan Five of Pentacles. Dan setelah apa yang terjadi ya di hubungan kamu dengan dia, aku lihat di sini dia ingin datang lagi untuk melakukan perbaikan atau peningkatan koneksi terhadap kamu. Dan aku lihat memang ini step by step ya, pelan-pelan ya. Dan dia akan meninggalkan tindakan hubungan ya. Dia akan meninggalkan hubungan yang memang sudah tidak sehat gitu. Jadi apapun perlakuan yang toksik, tindakan yang toksik dalam suatu hubungan itu akan dia tinggalkan ya. Karena di sini aku lihat dia ingin adanya perubahan dalam diri dia, maka dari itu dia harus meninggalkan apa yang sudah tidak sehat lagi di dalam hubungan. Nah, walaupun ini terlihatnya energinya lambat ya, sangat-sangat lambat, bahkan sampai kamu itu kayak tidak melihat pergerakan dari dia gitu. Tapi sebenarnya dia ini step by step tapi pasti gitu loh. Jadi melangkah perlahan tapi pasti seperti itu ya. Dan aku lihat juga mungkin kamu orangnya selalu mentolerir apa yang dia lakukan terhadap kamu, atau mungkin ya gini, kamu sering berulang kali gitu memaafkan dia. Bahkan kali ini pun ketika dia datang, mau itu keputusannya kamu mau menerima dia lagi atau enggak, tapi yang penting kamu udah memaafkan dia aja gitu ya. Karena kamu nggak mau ambil pusing aja sekarang tuh ya. Nih walaupun dia sering mengkhianati kamu, sering berselingkuh,
Tapi bagaimanapun juga kamu pernah menjalin suatu hubungan yang indah bersama dia. Makanya di sini kamu setiap dia datang ya kamu luluh untuk memaafkan dia lagi dan memaafkan dia lagi. Dan keputusan yang terakhir ini ketika dia datang ini ada mungkin sebagian dari kalian yang menerima dia lagi, atau ada juga yang sebagian dari kalian tidak mau lagi menerima dia. Tapi paling tidak di sini kamu mungkin sudah memaafkan dia. Ya, kamu tidak mau lagi marah dengan dia. Ya, walaupun aku lihat seiring berjalannya waktu, ketika mungkin gini, ketika dia datang lagi ke kamu, ya ketika dia datang lagi ke kamu, perasaan dia itu menggelora gitu loh, semangat gitu ya, bahwa memang cuman kamulah yang ada di hati dia. Cuman memang di beberapa hari atau seiring berjalannya waktu deh, kita nggak bisa menentukan ya ke depannya beberapa hari atau berapa minggu, berapa bulan. Jadi seiring berjalannya waktu, perasaan dia pun akan pudar kembali karena dia menyukai orang lain gitu, aku lihatnya ya. Jadi kalau kamu menerima dia lagi, ada potensi ini akan mengulang hal yang sama gitu ya. Jadi daripada kamu sakit hati, sebaiknya ketika dia datang kamu tidak menaruh harapan lebih ke dia. Maafkan, silahkan untuk memaafkan, karena di sini pun kamu disarankan untuk tetap memberikan kebaikan kepada siapapun ya. Ketika kamu memberikan kebahagiaan di sekelilingmu, ketika kamu memberikan kebaikan di sekelilingmu, maka orang-orang akan merasakan kebahagiaan darimu gitu ya. Jadi sebaiknya, karena ini ada potensi dia bisa mengulang kembali hal yang sama, jadi jangan terlalu berharap lebih padanya. Silahkan memaafkan, tapi aku saranin sih nggak terlalu menaruh hati ya sama dia. Apalagi Ace of Swords juga nih. Dan salah satunya yang membuat dia akhirnya mengulang hal yang sama atau ya berselingkuh, suka sama yang lain, itu karena di sini ada suatu kesalahpahaman atau dugaanmu ya. Kamu mungkin curiga dengan dia tentang suatu hal, entah curiga tentang dia yang masih mau mempermainkanmu kembali, mengulang hal yang sama seperti di masa lalu. Dan aku lihat juga di sini ada seseorang yang kalau berucap itu agak kasar. Jadi makanya di sini dia agak kurang nyaman ya, agak kurang nyaman dengan kata-kata yang kasar itu. Kalau ini misalkan kamu yang ngomong itu, kalau ngomong itu suka kasar gitu ya. Nah ini, atau mungkin dia yang kalau ngomong suka kasar, berarti kamu yang akan memilih untuk pergi gitu ya, Ace of Swords. Jadi hati-hati, aku saranin sih ya, jangan terlalu menaruh harapan pada siapapun, terutama pada dia. Boleh silahkan memaafkan, itu juga bisa membuat dirimu sehat ya, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan amarah ya. Karena di sini aku lihat ada potensi kamu akan menyimpan amarah, menyimpan dendam. Jadi sarannya adalah berikanlah kebaikan pada sekelilingmu agar orang-orang di sekelilingmu bahagia, dan termasuk kamu. Ketika orang di sekelilingmu bahagia, kamu pun pasti akan merasakan energi positifnya gitu ya. Oke, kira-kira apa nih yang ingin dia ungkapkan terhadap kamu ya? Untuk zodiaknya deh, di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Pisces. You and I were too young, kata dia. Kita memang masih muda. Jadi mungkin dari sini ya, makanya dia sering masih suka bermain-main ya, bermain-main hati. Tapi dia menyesal sebenarnya ya, telah membohongi kamu. Dan ketika orang-orang berbicara tentang kamu itu, dia tidak bisa mengucapkan apapun atau tidak bisa bereaksi apapun. Dan dia di sini pengen mengutarakan perasaan dia terhadap kamu. Ya,
ketika dia melakukan kesalahan, ya terutama sih itu perselingkuhan gitu, dia menganggap bahwa dia kehilangan kayak kehilangan, bukan kehilangan kesadaran, dia sadar tapi kayak hilang kontrol semacam itu ya. I lost myself for a little while, kata dia. Ya bisa dibilang itu hilaf, seperti itu. Dia merasa bahwa dia hilaf. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.